Selamat sore, malam, pagi, sore, dan sekian di channel saya. Kali ini saya kedatangan tamu yang istimewa, masih muda, masih kinyis-kinyis, energinya kuat. Dan saya perkenalkan ini pemuda dari Desa Sambung Rejo, Kecamatan Gundang. Banyak aktivitas yang telah dilakukan dan kita akan coba bedah sosok ini. Monggo, siapa kita kenalkan? Perkenalan dulu ya? Iya, perkenalan dulu dong. Oke, nama saya Galih Satria Bana Putra. Bisa disebut Damen. Damen, ya Damen piye? Yaitu ada sejarahnya itu. Oh ya. Terus ada yang manggil Sinbe juga. Sinbe. Jenenge apik lho padahal. Banyak loh. Banyak panggilan saya itu. Terus Sinbe, terus Damen. Ya, itu. Itu. Nah, Galih. Galih, Sinbe, Damen. Lengkapnya yo, jenenge kan apa itu? Ngerti jenenge artinya apa, Rak? Pernah dulu di keluarga itu kalau nama saya itu Galih, artinya itu perasaan. Oh, perasaan. Terus Satria Buana Putra. oh, Satrio Buwono. Jadi orang yang mempunyai perasaan kesatria. Oh, mantap. Ini sesuai kehidupannya lah. Iya. Pertama Hanya dia- merasa, padahal nggak satria. Dulu saya pernah berjuang bareng lah soal wisata di Desa Iya. Sambung Rejo itu. Pertama ada Watu Gandul ya, Watu Gandul, Watu ya. Gandul, terus Buton yang booming. Gimana ceritanya kok sampai beberapa tahun ya Sambung Rejo itu sampai itu piye ceritanya? Diawali dari sebenarnya itu kan yang pertama di Watu Gandul itu ada sebuah lokasi di Desa Samurjo Sambung Rejo ya. yang notabene itu banyak bebatuan yang Bentuknya unik lah ya. bentuknya unik dan berbeda dengan yang lain. Iya, ditumbuhi pohon Ditumbuhi yang pohon yang hidup di batu ya. iya, dan itu satu lokasi itu aja. Yang lain tuh batu-batu biasa ya. Iya, menyebar. Nah, ternyata ini flashback ya. ya. Dulu itu Gondang terutama daerah Bojonegoro Selatan Ya. itu mengangkat konservasi. Konservasi lingkungan. Mulai dari kalau kita ngomong sejarah tahun 2000-an Jati sudah mulai Ya, bis lah. habis. Ini mulai nang ndi? Ya, tahulah sendiri. Iya. Terus selanjutnya masuk di era tahun 2009 2009. ke atas Heeh. ganti batu. Batu Iya. dengan titik ini ya. Iya. Titik ini. Artinya pas waktu itu Ya. ya. Itu kalau nggak salah ada program salah satunya pavingisasi. Dan juga banyak tambang-tambang ilegal yang Oh ya. hanya mengambil saja tanpa memikirkan dampak dari lingkungan Iya. tersebut. Ilegal gak majeki lah. Betul. Tapi sekarang ada pabrik legal lah di sana ya. Resmi lah. Ya ada. Resmi Ya ada. dan terukur lah ya. Teman kita juga. Itu dulu masih liar. lah. Penambangan liar lah ya. Iya. Artinya belum ada belum ada tindakan-tindakan yang mampu Dimbarke lah, menghentikan terus ya. akhirnya kan remuk nggak terukur lah. Lanjut di tahun 2000 sekitar menginjak tahun 2011 kalau nggak salah. 11 sampai 13 itu terjadi banjir bandang dampaknya. Wih, dari batu hutan Lalu sor. Banyune. Padahal kalau sejarahnya dulu Heeh. itu nggak pernah yang namanya Banjir segitu besarnya. Terus Terutama akhirnya- di lokasi Gondang Lor Kali Iya. itu sampai sedada kalau nggak salah. Terus akhirnya muncul kesadaran pemuda sana. Nah, Ya, apa mulai caranya? dari situ kami dan teman-teman di sana ya sedikit memberikan edukasi Edukasi ke beberapa teman lah. ya
Getok tular dan lain melalui sebagainya. kelompok-kelompok yang intinya itu ini loh, batu ini sebagai penahan tanah, Artinya pohon itu sebagai apa, akarnya itu kan juga menahan mampu air lah. menahan Nah, menyimpan dan serapan, menahan ya, ya serapan. Intinya pemuda sana itu mencari solusi ya opo penghidupan mereka Betul. beralih ke wisata. Kan zaman wisata, itu iya, pikirannya begitu. Jadi karena kalau kita ngomong hanya mengambil saja tanpa kita memberikan cinta, nah, ini bahasa dalam cinta-cinta cinta kepada alam, terus ya kita dibalas salam ya. ya kita sadar, kita maklumi, jujur di sana itu banyak blandong ya, blandong juga, pencuri kayu bahasanya. Istilah Yunjiko mereka juga makan dari sana, tapi mbok yo gitu loh, ojo bangetan, ojo bablasen, itu ngono ya ngono ning ojo ngono. Ya ya. Paribasane ngono. Nah, terus menginjak pada waktu 2013 Ya. ada isu di lokasi Watu Gandul itu Ya. akan ada penambangan di situ. Ling. Nah, itu Ya. Sudah ngambil tuh itu yang sebelah sini ya kayak. sebelahnya sudah. Ya sudah diambil Nah, batunya. akan merembet Liar loh ya itu. Ya liar. Liar. Ah, dengar-dengar itu ada isu bahkan Blegunya itu sudah sampai situ. Apa kok apa namanya? Ya bego sing Bego ya, digrogi bener to. ya. Ya bego. Kalau wong Jakarta bego lu. Nah, Kalau sisi dari bego itu situ alat kruk. mulai kita sama teman-teman itu ayo Gerak gerak iki untuk wis menyelamatkan. terlaluan gitu. Apa maneh di situ kan dulu menurut cerita-cerita Rakyat. rakyat itu di Watu Gandul itu kan juga ada unsur sejarahnya di situ. Ya oke. Gitu. Terus kemudian ya apa carane? Basa Surabaya nih kan. Ya apa carane? Nah, akhirnya dibuatlah kisah atau cerita yang termasuk sampai yang bikin ya toh. Iya. Apa tane nih? Membuat mitos ya. Ya mitos Ya. Itulah. Membuat Agar mitos agar menjaga alam intinya. Dari Watu Gandul itu kita angkat sebuah cerita bahwasanya ini peninggalan apa warisan leluhur dan bla 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 bla. Ya. Ternyata nggak mempan. Belum Gagal, mempan lah, ya. gagal karena belum masif. Oh ya betul. Terus kemudian cari cara lain. Sambil ngulur-ngulur waktu ben supaya nggak segera dikeruk, diadakanlah penelitian soal batu itu. Batu, ya. Karena warnanya juga kan Ya. beda dari yang lain. Nah, dipelopori sama Pak Lurah untuk mendatangkan Pak Kades Sambungrejo iya, yang Pak Eko. Pak Eko. Iya. Teman kita juga. Iya. Ya. Pak Eko. Nun sewu. Yang saya bagi. Terus Dipelopori beliau untuk diadakanlah penelitian dari kalau nggak salah UGM. GM ya. GM Pak Jatmiko. Sujatmiko. Itu didatangkan ke sini, ternyata batu itu ada hubungannya dengan Gunung lempeng Pandan. bumi. Lempeng bumi ya, sing meletus. Meletus air Ditarik ke belakang, mulai dari sumber mata kuning yang ada di Bukit Kopen. Ya. Kopen toh? Banyu Kuning. Banyu kuning sing Banyu Rondonan. Kuning ya, terus kemudian di Watu Gandul, kemudian lempeng banyu anget yang berada di Njari, di Jari. semburan lumpur itu, Ya. sampai ke Kayangan Api. Ya itu nyambung menjadi apa setelah rekahan apa Rekahan. Lah dari situ pun wis di bahan lah punya bahan ilmiah punya dan bahan untuk mitos. menghalangi itu penambangan liar. penambangan liar. Ya. Nah akhirnya oke, berarti ini
menjadi pegangan Mitos kita gak, lah. mitos gak percaya, Mitos akhirnya gak ilmu. percaya. Ilmiah Terus. baru dapat diterima. Oke. Karena kebetulan waktu itu kebetulan ini selang berapa tahun dari penelitian itu muncullah semburan lumpur yang ada Yang di di jari. ya, Jari itu. dekat Gunung Lawang, iya. Iya betul. Apa? Gunung Itu Lawang. di jari keramat. Nah, ternyata memang betul Langsung digerakkan isu itu itu ya. prosesnya itu alami dari lempeng bumi yang menjorok ke Ya. atas itu. Nah, Dari hasil jadilah penelitian itu kan nganu toh sebenarnya apa Watu Gandul itu gunung kan? gunung ya. Gunung. Dulunya gunung. Ya. Gunung yang tercipta dari magma dari Ya. dalam Jadi bumi. mencerut terus Heeh. mengering. Heeh, Magmanya mengering. mengering. Nah, dari keringan batu itu Heeh. berbentuklah watu Yang gandul. unik itu ya. Yang unik Iya. penataan batunya itu. Setelah ada mitosnya, terus ada ilmiah, terus pemuda sana Nah, punya inisiatif. Ayo kita buat wisata. wisata Watu. Dulunya itu masih seputar ini. Sopo wonge sing teko ning Watu Gandul iso nyonggo anu Ayo, ben supaya umurnya dawa. ya, Ngono lah. konek lah. Membuat seperti itu ben supaya dikenal orang. Heeh. Ternyata Sampai ngangkat gini, gitu. foto diviralkan ya. viralkan itu. Sampai sama teman-teman itu ada Mas Nodul dan Iya, kawan-kawan iya. itu mulai Puat, Iya. Mas Sirin, Iya. Bang Ramon, terus Mas Iji juga Banyak buah hal piye langsung carane boom. ayo dibangun opo sing kena di Iya. angkat desa Samborjo terutama melalui Watu Gandul. Ya, akhirnya jadi wisata. Akhirnya jadi wisata Watu Gandul. Lalu setelah itu muncul kegelisahan pemuda lagi soal wisata Buton. Iya, ini Buton Bing. Ini kisahnya Kisah cinta ini sebenarnya menarik ya. Buton itu dulu kan jadi satu itu. Iya. Pemudanya itu jadi satu atas nama Karang Taruna. Iya. Nah, dari Sing tukarannya gak usah cerita. nggak usah. Karang Taruna. Nah, jebret jadi satu di Watu Gandul. Manajemen membentuklah Pak Darwis, terus kemudian mengelola tiket dan lain sebagainya sampai membuat event dulu. Ya, kan. Ada itu Musik. TAF ya. TAF terus Wayangan. enggak, Wayang apa? ini ya di komunitas motor itu apa? Camping pokoknya. Camping di sana ya? Membuat acara di sana. Terus rutin Ya itu terus akhirnya membooming lagi. ya. Membooming terus. Dari hasil penelitian itu ternyata ini bisa didaftarkan sebagai geopark nasional. Ya, betul. Karena usia dari batu tersebut Yang memang ribuan tahun. iya bahkan jutaan. Jutaan tahun lah. Itu versi Ilmiahnya. Pak Sujatmiko. Jadi batu itu adalah magma gak meledos ya, istilahnya deledek no. Deledek Deledek mengering terus jadi tumpukan batu. batuan itu. Ya, alami. Nah, akhirnya dari situ kita wis punya apa ya? Istilahnya legitimasi Ya, legitim. untuk mempertahankan alam itu dengan ilmiah adanya dan klinik dan mitos itu. itu lengkap lah. Dijadikan wisata. Oke, tambang mampu Diusir. diusir. Bosok katanya di. Ya, paling tidak kita Ya. memberi dampak yang Ya, positif lah ya, untuk- terhadap alam. Itu menyelamatkan lah istilahnya. Terus kemudian ini langsung Ke Buton. ke Buton kan ya. ini juga heboh itu. Kita punya lokasi itu sebenarnya di Enggak, sebenarnya Buton itu kan kisah cinta ya. boleh rokok ya? Ya boleh. Itu kan kisah cinta ya. Kisah cinta yang sedahsyat Laila Majnun kalau enggak salah. Itu piye piye? Jalur rokok ya. Laila Majnun ya. Di Buton itu sebenarnya ada namanya Pak Tono dulu. Pak Tono ya Pak yang Tono. Pak Tono itu adalah dianggap ya yang dianggap gak kebet ngono. ya piye ya nek arane Dijak ngomong nyambung. nyambung. Hmm. Ya pokoknya
kayak Dia itu orang-orang sering ya di patah hati Putok. lah. Ya di Putok situ ya. Putok itu ini bukit gitu. Bukit. Pertigaan itu mereka si Pak Tono itu tinggalnya di situ. Dan orang kebiasaan dulu kan memanggil Pak Tono, ini Putek Pak Tono karena keseringan warga sekitar itu melihat Pak Tono ada di Yang situ. di situ, ya. Putek Pak Tono, Putek Pak Tono. Nah, itu. Akhirnya jadi Bukit Tono. Tono singkatan. Bukitnya yang di atas itu berawal dari nama orang sebenarnya. Bukitnya Pak Tono. Karena dulunya ada Buton. Oh, keren sih nih. Bukit Buton. Tono. Bukit Tono itu singkatan sebenarnya. Nah, Bukit Tono. terus itu kan akhirnya menjadi sebutan Buton boomingnya. Terus ada yang mambu-mambu ya saya pernah datang itu soal kisah cinta itu loh yang kisah cintanya Sama, dua orang yang agak ya piye bahasanya Ya itu Pak Tono sama Siapa? lah aku Lali lupa sama. Kayak yo sampean to sing gawe. Aku nulis lali aku. Ini yang buat propaganda ini. Aku lali. Tapi Yang itu ngulik bener. kamu loh. Loh, itu real loh ya. Saya Iya, datang, real. terus wawancara dia itu memang hidupnya kalau bahasanya oke DJ. Oke DJ lah bahasanya. Ya rontok. Tapi dia secara kemanusiaan tuh dijak ngomong masih masih nyambung dan lain sebagainya. Jadi ada kisah cinta antara Pak Tono dan sopo sing wedok iki lali. Saya lupa. Kisah cintanya dasar. Dan pertemuannya itu di Bukit itu ya. Di dua orang ini di mabuk asmara lah intinya begitu. Terus booming antara Itu awalnya ini sejarahnya itu di bulan puasa tahun 2000 enggak lupa 2015 kalau enggak 16. 16 saya datang kan 2016 16 ya ya? 2017-an kemungkinan. Saya dan teman-teman itu kalau habis sholat subuh waktu puasa kan biasanya jalan-jalan. Nah, iseng-iseng naik bukit cari view. Tak foto cepret. Wah iki apik iki. Piye munggono iki digawe nganu apa? Wisata. Sebenarnya dulu itu teman-teman di sana itu kan punya kumpulan namanya Begaga Manajemen itu. Oh iya, Begaga Manajemen. Lah itu pengennya itu ngambil momen di bulan puasa. Ayo toh gawe acara-acara. Bukan, artinya membuat mencari cuan dari entah itu jualan atau buat kopi lesehan atau di lokasi situ. Bukan, dulu itu di lapangan justru. Di lapangan. Apa anut si iku lho ndi? Ning Batu iku lho. Pujon Kidul. Pujon Kidul. Kafe sawah. Nah, itu. Ayo to wul, wen duit piro. Dan iku jenenge kan tekok-tekok. Terus berpikir, diskusi, anane wong rene kuwi mesti enek sing dituju. Nah, dari situ pola pikirnya kita balik. Berarti nggawe ben wong rene sik lagi awak dhewe gawe hidangan. Nggawe kafe lah sono biar dinikmati. Nah, akhirnya nyari spot itu. Nah, iki cocok iki. Spotnya di Bukit Tono. Bukit Tono. Buton. Awalnya itu sederhana. Saya moto di dua sisi kalau nggak salah. Menghadap ke Gunung Pandan sama ke rumah-rumah warga. Iya. Habis saya foto, nyampe rumah, aku lihat browsing-browsing di wisata Jogja. Oh, ternyata kalau referensi. Ternyata kalau di perbukitan itu spotnya seperti ini loh. Memakai balkon, terus dekorasi loft, terus selfie lah. Ya. Nah, aku iseng, aku nge-crop dari foto yang dari wisata Jogja. Wisata apa saya lupa pokoknya. Itu ada balkon, terus kemudian ada foto cewek berdua kalau nggak salah. Mbok tempelke ning ngono. Saya crop, tak tempel di situ. Terus tak tulisi Bukit Tono. Oh iya. Coming soon. Coming soon ya.
Lah, aku nggak sengaja tak upload. Langsung Ternyata ki ada yang penasaran. Neng ndi to iki? Ada yang DM, ada yang WA. Dulu itu sudah ada WA apa belum? Wes ya, tapi jarang yang pakai kalau nggak salah. Tahun itu wis kita ya, enggak salah. BBM ya? BBM kalau nggak salah. Ya mungkin kali ya. Wis ono. Wes ono. Tapi cik nganu Facebooknya cik rame di biyen. Urung pati ning WA lah sebenarnya. Nah. Dari situ banyak komen yang ada yang bertanya dan lain sebagainya. Bingung sampean. Bingung. Piye carane? Sampai rono kok. Jadi endi to buton iki sing endi to? Sampai diparani wong. Ternyata iki guritan. Urung resik. Urung banyak semak-semak lah. Orang tok cik rumbu lah terus. Rumbu. Iki piye iki wong padha tekok iki. Terus akhirnya kita kenal teman juga yang profesinya sebagai tukang las, namanya Mas Didi Men. Iya. Asli warga Sambung kan. Nah, dari situ jajal kanu golek wesi-wesi ngamuk sing luwe-luwean. Jajal nggih balkon. Wes diseket nggih balkon terus tumpuki blabak entok. Tinggi foto view-nya perbukitan. Dipakai situ jebret, difoto kok apik. Wah, langsung viral. Bar kuwi wes gembruduk. Anak-anak begaga tak kerahkan, ayo kerja bakti. Itu sampai nganu ya. Hari Sabtu Minggu sampai tiket ya. Tiket sampai 2000 satu hari ku 20-an juta. 19. Oh enggak, nganu sih. Satu hari itu mampu 500 sampai 2000 pernah itu. Pengunjung. Iku anggere ditiketke kira-kira piro ya? Ya karek ngeping ya. Tikete 2000 karo kok burung jajan-jajane lho. Ya lumayan perputaran berparkirnya yang lumayan itu ya. Nah, dari pembuatan spot itu kebanyakan urunan. Dari teman-teman niku, ayo ndi apa blabak. Ayo duwe lawang sing gak ganggu ya wis. Pokoke barang-barang bekas iki dikelompono ning buton wis gotong royong masyarakat desa. Dideleh kono dibentuk. Mbah iku bentuk loft, mbah iku bentuk balkon, entah iku dibentuk apapun lah. Iku sebagai spot kemang. Nah, akhirnya jadi diposting terus ada permasalahan. Ya wis, permasalahannya gak usah diceritain. Enggak, ini soal lahan legalitas ya. Legalitas. Soal perhutani, ternyata aku punya perhutani. Oke, ya wes. Nah, terus akhirnya kita sharing dengan Pak Kades. Nah, Pak Kades kita ajak Pak Inggi piye enak iki, terus akhirnya punya dapat saran dari teman-teman melakukan PKS dengan perhutani. Jadi kerjasama lah itu. Nah, dari situ sudah berjalan berapa tahun, sudah berkembang. Wis intine sampai lali tujuan utama kita membuat kafe. Fokus malah ngopeni wisata tok. Lah sok apan gawene kafe ini? Padahal tujuannya awak dhewe iki bukan pengen gawe kafe untuk membuka lapangan pekerjaan di desa. Intinya itu. Cuman gawe warung kopi lah. Dadi wisata beton. Nah, akhirnya ya wis dikelompokno sithik-sithik membuat kafe di atas. Itu yang kafe buton itu. Oke, setelah berdarah-darah berjuang menghidupkan Watu Gandul, buton dan lain sebagainya, pesan untuk pegiat desa yang ingin mengembangkan wisata apa? Banyak-banyak ini mencari potensi di desa. Terutama potensi. Itu. Terus entah itu dari alam, entah itu dari masyarakatnya sendiri, kultur, budaya, apapun itu akan menjadi peluang wisata. Sangat besar. Lapangan pekerjaan terutama. Terus kalau sudah jadi pesannya apa? Sing rukun. Rawatlah dengan baik dan konsisten. Intinya itu. Dan rukun. Iya. Terus terang saya akui memang teman-teman masih muda, emosinya labil. Jadi saya sendiri
merasa gagal. Iya. Tapi nganu, ada keinginan enggak untuk istilahnya bangkit? Pasti untuk ada. Sekarang sombong. ini kebetulan saya masuk di BUMDes itu mengembangkan Watu Romo. Watu anyar neh iki. Kerto Romo Raharjo namanya. Nganu, lokasinya ndi? Di ini sebelah Balai Desa Sambung Rejo pas. Ya. Itu di situ ada taman. Taman itu ada kolam renang. Ada taman edukasi juga. Terus So nginep ra ekonomi kreatif, nginep juga bisa, camping juga bisa. Paket apa piye? Oh iya, paket. Paket ya. Paket wisata. Oh, sekarang yang terbaru adalah paket isoman. Isoman. Apa ku? Nah, belum tahu kan? Ya, kurang ngerti aku. Paket isoman, isolasi mandiri. Jadi yang Pengen isoman, pingin isoman tapi bernuansa wisata. alam, monggo datang ke Sambung Rejo, kita menyediakan paket camping di alam terbuka. Saya jamin 2 hari langsung negatif. Sembuh. Sembuh ya. Ya ini teman-teman inspirasi dari Desa Sambung Rejo. Banyak hal yang telah dibuat para pemuda desa, Pak Kadesnya dan Pemda. Coba klik Buton, wisata Buton Sambung Rejo. Sekarang beda. Akun Klik. Buton sekarang menjadi Kerto Romo Raharjo. Ya, Kerto Bumdes, jadi Bumdes. Itu menjadi Bumdes dan sekarang sedang bergiat lagi untuk tumbuh menjadi desa yang wis mandiri toh desanya. Sudah. Oh, sudah mandiri deh. Terus pemuda Ya intinya mencoba lagi untuk tidak bergerak. gagal lagi. Saya akui memang Buton itu gagal. Ya, oke. Terima kasih Ya. Mas Galih yang telah datang di channel saya. Matur suwun, semoga bermanfaat. Salam Merdeka. Merdeka.